Ini kan lagi ini pertemuan kami informal yang pertama kali. Habis ini pasti kami akan melanjutkan komunikasi lebih lanjut. Saya juga ya apa tadi membiasakan WA juga dengan Mbak Puan, tapi biar tidak mengganggu waktunya Ibu Ketua DPR RI. Jadi saya tadi minta nomor anaknya Mbak Pinka biar kita komunikasi juga lebih lanjut. Ya, seperti yang tadi sudah Mas Kaisang sampaikan, pertemuan ini kita berusaha untuk bisa membuka diri, menceritakan atau menyampaikan hal-hal yang bisa disampaikan oleh Mas Kaisang PSI, juga bagaimana kemudian situasi kebatinan dari perjuangan selama ini. Kita berusaha untuk menyatukan semangat yang ada dalam membangun bangsa dan negara. Setelah ini bukan komunikasi yang terakhir atau komunikasi awal, tapi komunikasi yang berkomunikasi akan segera dilakukan. Mas Kaisang, ada ajakan tadi kan kayak kakak adik, ada ajakan nggak sih dari kakaknya ke adiknya untuk dukung Mas Ganjar? Ya semua biasa aja. Kalau saya rasa Mbak Puan fair-fair aja, kalau mau dukung pasti kami sambut dengan tangan terbuka. Tapi kalau enggak ya kita harus saling nggak boleh saling jadi kayak saya bilang tidak boleh mencela atau nanti kalau sudah selesai apa-apa sudah pemilu ya udah kita gotong royong lagi, balik lagi karena semuanya balik lagi untuk negara. Ya, ayo Mbak Puan, kita bangun negara sama-sama. Mbak Puan ada pesan khusus dari Megawati kepada Mas Kaisang. Ada pesan khusus dari Megawati yang disampaikan untuk Mas Kaisang atau PSI? Selamat setelah menjadi ketua umum PSI, bekerja dengan amanah dan baik-baiknya bangsa ini. Dari PSI Perlawanan dengan apa yang dilakukan oleh PDIP yaitu mendukung Pak Ganjar Pranowo, dari Mbak Puan sendiri, Mas Kaisang seperti apa? Semua partai punya strateginya masing-masing dalam memenangkan pilpres dan pilpres yang akan datang. Tentu saja apa yang akan diputuskan itu merupakan satu hal yang bisa diputuskan oleh kita sama-sama hargai dan hormati. Namun kan itu ada keputusannya, ini saya nggak bisa ada. Ya, yang pasti yang kami sepakati, ya Allah, di hari ini adalah ya, apapun yang akan kami lakukan, berbeda pilihan, kita akan siap bertanding, kami juga harus siap bertanding setelah pemilu yang akan datang untuk memilih yang paling baik. Ya, saya sangat terima kasih dengan semangat yang tadi disampaikan oleh Mas Kaisang bahwa kita akan membangun Indonesia itu dengan politik kita yang santun, kemudian politik beretika yang kemudian saling menghargai, menghormati, boleh beda kepentingan, boleh beda kebijakan, namun kebijakan yang akan yang tidak kemudian sambil sama cita-cita itulah yang harus kita sama-sama berikan, bicara personal, bukan bicara suatu hal yang kemudian tidak saling menghormati. Ya, Mbak Puan, izin Mbak Puan, Mbak Puan. Mbak Puan. Nanti udah disampaikan. Ajakan mungkin ada godaan Nggak saling menggoda, kita saling memahami. Nggak perlu digoda. Mas Kaisang udah tahu harus melakukan apa yang terbaik. Mas Kaisang, apakah setelah ditetapkan sebagai ketua umum, mengapa kemudian memilih PDIP kemudian jadi partai pertama yang didatangi secara formal oleh Mas Kaisang? Apakah karena ada ikatan batin secara keluarga dengan PDIP? Lalu untuk Mbak Puan, satu lagi izin, apakah dengan pertemuan ini melihat dinamika PDIP dan PSI untuk menghilangkan juga kesan bahwa ada tuduhan PDIP partai sombong gitu Mbak? Apakah ini juga salah satu pertemuan untuk menghilangkan kesan tersebut? Ya, baik lagi ikatan batin kan pasti ada. Pak Presiden, Mas Wali Kota, Bang Wali Kota, semua di PDIP yang dimana adalah keluarga saya sendiri juga pasti akan selalu ada ikatan. Dan kita juga harus tahu PDIP adalah partai pemenang pemilu sebelumnya. Jadi saya rasa cukup fair untuk ketemu dengan PDIP yang paling utama. Ya,
bukannya jangan pernah mengatakan sombong atau nggak sombong, ini masalahnya cuma masalah teknis komunikasi yang belum nyambung. Alhamdulillah hari ini kita nyambung ya Mas ya, udah nyambung, jadi salah pahaman ataupun kemudian komunikasi nyambung jadi sekarang kakak adik ini udah bertemu, berjumpa, ya insya Allah kedepannya kita bisa sama-sama membangun bangsa ini. Bapak, ini ada opini dari Pak Guntur Soekarno terkait PDI Perjuangan. Itu kan dia menyebut mungkin Pak Jokowi tepat, tapi Pak Jokowi tadi bilang tempat Mbak Puan lah dan Mas Kananda yang lebih muda. Tanggapannya Makanya Pak Jokowi karena PDI Perjuangan punya mekanisme dalam menjalankan saya taat pada aturan dan yang ada apa? Partai Demokrat akan masuk ke pemerintahan. Maksudnya kapan? Ada reshuffle Mungkin Pak SBY dan Pak Jokowi Bukan nggak prerogatif reshuffle. presiden, jadi tanyanya ke Pak Jokowi apakah akan ada reshuffle menjelang pemilu ini ya kayak Pak Jokowi. Kalaupun saya tahu bocorannya nggak akan saya kasih tahu. Tapi kalau misalkan Demokrat akan menjabat untuk menteri DPD itu juga. Prerogatif presiden, kalau hanya ke Pak Presiden bagaimana, siapa, apakah iya atau tidak. Jadi jangan tanya ke saya, orang saya bukan presidennya Pak Jokowi. Kalau Golkar masuk ke PDIP gimana Pak? Mendukung Ganjar kayaknya kemarin hijau. Tanya Mas Erlangga gimana ini ditanya gimana ya. Oke. Ya, baru saja kita sampaikan dan juga kita dengarkan bersama adalah keterangan pers yang disampaikan seusai pertemuan antara PDI Perjuangan yang diwakili oleh Puan Maharani dan juga Kaesang yang baru saja menjadi Ketua Umum PSI. Tadi kita saksikan bersama pertemuan yang berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat ini. Puan menyatakan bahwa semua partai memiliki strategi masing-masing yang harus dihargai dan dihormati nantinya. Lalu Kaesang juga sendiri tadi mengakui bahwa PSI atau dirinya sendiri memiliki keterikatan batin dengan partai PDI, di mana partai itu yang mengusung ayahnya dan juga kedua kakaknya.